Saya membaca dulu Bapak Ibu dari Matius pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 19. Dengan singkat saya akan baca, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, amin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesus mengajar murid-muridnya ini bertahun-tahun, ya. Mereka bertahun-tahun diajar Petrus, Matius, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, dan sebagainya. Kalau kita pikir-pikir, saya merenungkan begini. Yesus itu untuk jadi Mesias, bisa dalam 2 minggu Yesus panggil muridnya, kemudian Yesus disalibkan dan naik ke sorga. Bisa. Tapi masalahnya, murid-muridnya ini belum terbentuk jadi murid. Kalau 2 minggu atau sebulan. Ya. Diperlukan waktu yang panjang untuk mengalami perubahan sesuai dengan tema kita. Ya. Perubahan dari si penuainya. Ya. Kita adalah penuai-penuai. Nah, waktu-waktu kita ini, saudara, bertahun-tahun kita ikut Yesus, sebetulnya adalah waktu kita untuk mengalami perubahan. Kita sadar kita tidak mampu, kita sadar kita ini bergantung sama Tuhan, ya kita sadar kita tidak bisa, ya seperti yang tadi terjadi, kita menyembuhkan orang. Siapa kita menyembuhkan orang? Kita Ya, bukan dokter. Bahkan sekalipun kita dokter, caranya bukan langsung. Kasih obat, didiagnosa dulu, ya kasih obat, tes darah, dan sebagainya. Lalu kasih obat ini, ya sekiranya itu manjur. Itu memerlukan waktu. Tapi kita, sebagai utusan-utusan Tuhan, kita bisa mendoakan orang dan orang alami kesembuhan. Kalau dipikir-pikir bagaimana itu? Itu namanya kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, mereka mendengar khotbah Yesus. Mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan, pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami perubahan manusia batiniahnya. Ya. Nah, di sini dikatakan ketika Petrus memberikan pengakuan, engkau adalah Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, engkau ini bukan mendapatkan hikmat itu dari manusia, tapi dari Allah Bapa. Ayat 18-nya Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Ayat 17 dikatakan, engkau adalah Simon. Apa artinya Simon dan Petrus? Simon artinya buluh, sejenis tanaman yang mudah sekali bergoyah. Kena angin sedikit, mudah goyah. Tapi Yesus berkata, engkau adalah Petrus. You are Peter. Ya, kamu adalah Petrus, kamu adalah Peter. Ya, apa maksudnya? Simon artinya buluh, mudah goyah. Tapi Yesus berkata dengan pengajaran-pengajaran firman, dengan apa yang dia terima, Yesus menegaskan, engkau adalah Petrus. Anda tahu artinya batu karang. Ya, Petrus artinya batu karang. Bahasa lainnya, dia kokoh, teguh. Awalnya Simon, tapi dia sekarang menjadi Petrus. Apa artinya? Dengan firman, dengan Roh Kudus, maka orang yang mudah goyah seperti Simon mengalami transformasi, mengalami perubahan, yaitu dia menjadi batu karang. Dari yang lemah, dari yang goyah, menjadi si kuat, si teguh, si amin. stabil. Namanya Petrus. Kenapa dia harus mengalami perubahan, saudara? Karena nanti di tangan ke-12 murid, ya, waktu itu ada Yudas, tapi kemudian Yudas digantikan, saudara, oleh Matias. Di tangan murid-murid yang beberapa belas ini, saudara, terletak keselamatan seluruh dunia. Dan untuk mempercayakan keselamatan pada waktu itu, saudara, diperlukan orang-orang yang stabil. Makanya Yesus perlu kira-kira 3,5 tahun mendidik mereka. Dan akhirnya Anda tahu, kita tahu bersama-sama.
Dari 12 murid Yesus minus Yudas, maka semuanya mati syahid dalam pelayanan. Mereka menjadi orang-orang yang kokoh, mereka menjadi orang-orang yang teguh, ya. Dan Anda tahu, Yakobus ngalami dipancung, it's okay, mereka jalan terus. Petrus ditangkap, Petrus dimasukkan penjara, mereka jalan terus. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang menjadi sama seperti Kristus. Tapi lihat perkataan Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah, dan orang lumpuh itu berjalan. Sekali lagi, apa maksudnya? Tuhan mau perubahan dalam kehidupan kita para penuai. Waktu itu dalam kehidupan murid-murid. Sekarang dalam kehidupan kita. Tuhan mau ada perubahan dari hidup kita. Betul, kita dulunya seperti Musa yang tadi disampaikan oleh Pak Bram. Ya, Musa yang, aduh aku nggak bisa, aku bahkan nggak bisa ngomong. Tapi Musa diubahkan Tuhan. Dan kemudian dia membawa orang-orang Israel yang ada di Mesir, budak-budak itu, menjadi bangsa yang merdeka, yang tinggal di tanah Kanaan. Kita juga orang berdosa yang dipanggil Tuhan. Tapi kita tidak tinggal terus dalam dosa. Semakin hari, karakter Kristus semakin ada pada kita. Lalu kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Untuk kemudian membawa orang-orang yang hari ini hidup dalam kondisi yang dalam berdosa, dalam kondisi kutuk dan lain sebagainya, untuk mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari berikan hidup kita semakin hari semakin diubah. Dan saya percaya, seperti Petrus yang diubah, dari Simon menjadi Petrus, dari lemah, dari mudah goyah menjadi stabil, menjadi kuat. Dan kemudian Petrus juga mendapatkan kunci kerajaan sorga. Kita juga sudah mengalami, kita sudah diberikan kunci kerajaan surga. Kita bersyukur buat pengenalan, saya pribadi pengenalan dengan Pak Vincent, dengan teman-teman yang dalam hal penginjilan, dalam hal pelaksanaan kuasa atau aplikasi dari kuasa Tuhan dinyatakan. Kita bersyukur, saudara. Ya, dulu kita berpikir, wah, mengaplikan kekuasaan Tuhan itu rasanya jauh dan sulit. Ya, tapi saya boleh melihat. Nah, dari melihat saya juga bisa mengalami, saudara. Kira-kira seminggu yang lalu, saya lupa 7 atau 8 atau 6 hari yang lalu, saudara. Ya, saya ada doa pagi di gereja. Lalu ada seseorang yang perlu didoakan di rumah sakit, ya, dibantu nafasnya, saudara. Kemudian dia juga ikut Zoom, dan ketika didoakan, ya kami tutup Zoom. Tapi kemudian saya mendengar dari Ibu Ami, dari istri saya, ya, dari Ibu Lentina, bahwa opung ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Ya, kita bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan yang ada di ruang Zoom, dan yang juga ada di YouTube, di Facebook, percayakan hidup kita sama Tuhan, Dia akan pertama-tama mengubahkan kita para penuai. Dan kemudian kita akan dipakainya. Jangan berkata, aku enggak bisa, aku enggak bisa. Memang kita juga enggak bisa, saya juga enggak bisa. Ya, tapi saya percaya kuasa Tuhan yang diizinkan bekerja akan pertama mengubahkan kita dan juga mengubahkan hidup orang lain melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.